Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang saya cintai. Pada sesi terdahulu, saya sudah menjelaskan tentang lembaga pembiayaan non-bank seperti Pegadaian, leasing. Maka sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga asuransi. Jadi, asuransi adalah lembaga pembiayaan non-bank, ya, yang di dalamnya adalah menyangkut perlindungan hukum bagi nasabah asuransi. Itulah sebabnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Jadi itu adalah perjanjian kesepakatan antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pembayar polis sebagai tertanggung untuk kepentingan pembayar polis ataupun untuk kepentingan pihak ketiga yang akan memperoleh manfaat, yaitu ahli waris. Hubungannya tiga pihak, perusahaan asuransi, tertanggung, suaminya mungkin, lalu istrinya sebagai penerima manfaat jika tertanggung itu meninggal dunia. Itu hubungan, perjanjian. Kalau sudah perjanjian, maka secara hukum, perjanjian para pihak berlaku seperti undang-undang. Demikian kata pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan berlaku sebagai undang-undang. Begitu juga kata pasal 1320, perjanjian harus dilaksanakan kalau sudah ada kata sepakat, konsensus, ya, konsensus, sepakat, objeknya tertentu, objeknya adalah kerugian. Ya. Nah, jadi kita kalau sudah bersepakat, maka harus mengikuti prinsip-prinsip perjanjian tersebut. Jadi asuransi itu diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2014 sebagai lembaga pembiayaan non-bank. Nah, apa yang mau diganti rugi oleh asuransi dengan perjanjian tersebut antara perusahaan asuransi dengan nasabah? Ya, yang diganti rugi adalah pertama kerugian. Kerugian, oleh karena itu dalam perjanjian ini disebut dengan perjanjian kerugian. Ya. Asuransi kerugian, misalnya kerugian atas kebakaran rumah, hilangnya motor, hilangnya mobil, kerusakan, dan segala macam. Nah itu yang diganti rugi adalah kerugian akibat peristiwa di luar kemampuan manusia. Apa yang disebut dengan evenement, force majeure, overmah, itu adalah peristiwa-peristiwa di luar kemampuan manusia sehingga objek yang diasuransikan itu menjadi hilang atau berkurang nilainya. Apakah itu barang yang diangkut oleh kapal udara atau kapal laut, kita asuransikan supaya kalau timbul kerugian terhadap barang itu karena rusak atau hilang, maka perusahaan asuransi akan bisa mengganti rugi. Itulah asuransi. Lalu apalagi yang bisa diganti rugi adalah akibat meninggalnya, ya, tertanggung. Nah, tapi ini tidak termasuk dalam tanda petik asuransi kerugian, karena uang yang diberikan kepada penerima manfaat pihak ketiga itu mungkin belum cukup dikatakan ganti rugi terhadap nyawa, karena harga nyawa tidak bisa dibayar dengan jumlah santunan. Maka para pakar mengatakan asuransi jiwa itu termasuk dalam asuransi jumlah, ya, bukan asuransi kerugian, tapi asuransi jumlah, pembayaran sejumlah uang atas peristiwa evenement meninggal, yaitu atas musibah itu dibayarkan sejumlah uang, tapi bukan dikategorikan mengganti kerugian nyawa. Nah, ini harus dipahami, berbeda dengan kerugian yang di atas, yaitu kerugian atas rusaknya mobil, kehilangan mobil, kebakaran rumah, itu betul-betul kerugian yang nyata. Tapi kalau nyawa bukanlah ganti rugi dengan uang, tapi adalah diberikan sejumlah santunan ataupun ganti rugi. Jadi itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian dan PP Nomor 87 Tahun 2019 tentang usaha perasuransian. Dua inilah yang menjadi dasar kita membuat usaha-usaha asuransi. Baik itu asuransi jiwa maupun asuransi
kerugian. Ya. Bicara tentang asuransi ini sebagai lembaga non-bank, ada juga asuransi yang sifatnya wajib. Ini kan kalau ini sukarela. Bahwa kita kalau mau masuk asuransi jiwa ya bisa sukarela. Mau mengasuransikan barang yang kita kirim ya sukarela. Tapi di Indonesia ada juga asuransi yang sifatnya wajib. Ya. Apa itu asuransi jasa harja yang diwajibkan bagi pemilik kendaraan untuk mengasuransikan kendaraannya wajib lewat jasa harja, atau kewajiban pemilik kendaraan untuk mengasuransikan penumpangnya dalam penumpang umum itu diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 33 34 tahun 64 ya. Atau PP 16 17 tahun 65. Itu dasar-dasar adanya asuransi wajib bagi penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan raya. Jadi ada yang sukarela, ada yang wajib. Penumpang pesawat udara itu tidak perlu khawatir karena penumpang pesawat udara telah dijaminkan oleh asuransi jasa harja. Ya. Atau penumpang atau pengangkut juga mengasuransikan penumpangnya dengan peraturan-peraturan OPU, Ordonansi Pengangkutan Udara tahun 39 ya. Jadi demikianlah peraturan-peraturan asuransi yang sifatnya sukarela dan sifatnya wajib ya. Jadi itu sangat bermanfaat. Orang masuk asuransi tentunya mempunyai manfaat yang berbagai macam, yaitu pertama bisa menciptakan rasa aman bagi dirinya yang punya kendaraan. Kalau dia hilang, kalau rusak, kalau keserempet, ya ada lembaga yang akan mengganti rugi, memperbaiki. Itu asuransi bisa menciptakan rasa aman. Asuransi bisa berperan sebagai tabungan. Ketika misalnya saya mengasuransikan diri saya 20 tahun atau 15 tahun, maka kalau tidak terjadi apa-apa terhadap jiwa saya, maka saya bisa memperoleh santunan berupa tabungan, seolah-olah saya menabung. Gitu. Jadi bisa berupa tabungan. Bisa juga merupakan penggantian resiko. Bahwa karena ada resiko, itu orang diganti rugi atas resiko kematian, resiko kehilangan. Asuransi juga bisa meningkatkan kegiatan usaha. Ya. Karena risiko ini besar, maka kita saving dalam usaha supaya jika terjadi peristiwa tidak tertentu terhadap usaha, asuransi akan membantu permodalan kita, ya, mengganti rugi terhadap kerugian yang akibatkan oleh peristiwa tidak tertentu bagi usaha-usaha yang kita jalani. Jadi itulah dia peran asuransi. Persoalannya sekarang, saudara sekalian, bahwa terkadang mengklaim asuransi ini sangat sulit. Jadi Anda harus berhati-hati di dalam mengikuti asuransi. Saya ingin tunjukkan ya, betapa terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam asuransi. Banyak sekali seseorang ketika masuk asuransi dengan tulus, dengan ikhlas, ya, tapi pada saat akan mengklaim ya, kewajibannya, ya, haknya di proses asuransi, mereka kesulitan. Perusahaan asuransi juga mempersulit nasabahnya untuk mengklaim asuransi. Yaitu perusahaan asuransi sering mengatakan bahwa nasabah ini sakit yang tidak boleh diasuransikan jenis penyakitnya.
Padahal waktu masuk asuransi pertama tidak pernah dipersoalkan tentang asuransinya, tentang penyakitnya. Sehingga begitu klaim, nasabah tidak bisa memperoleh manfaat yang diharapkan karena suaminya meninggal dunia. Tapi perusahaan asuransi mengatakan suaminya menerima penyakit yang tidak bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, ketika Anda mengikuti asuransi, maka carilah perusahaan-perusahaan asuransi yang punya itikat baik, punya riwayat yang bagus perusahaan ini, yang tidak mempunyai track record yang buruk sehingga merugikan nasabah. Karena banyak sekali perusahaan asuransi yang membuat nasabahnya rugi. Kita kenal dulu asuransi di NTB, banyak sekali masyarakat menderita kerugian, yaitu asuransi Bakri Life. Itu juga banyak korban. Banyak sekarang sengketa di pengadilan negeri, nasabah tidak bisa mengklaim terhadap kerugiannya. Maka berhati-hatilah. Tapi bukan berarti saya tidak menganjurkan membuat asuransi, tapi carilah asuransi yang kredibel, yang punya kemampuan untuk membayar ganti kerugian kepada nasabah, yang punya indemnity, kompensasi risiko yang dengan finansial yang baik, dia cair, dia tidak mempermainkan nasabahnya. Jadi saudara sekalian, lembaga pembiayaan non-bank, salah satunya adalah lembaga asuransi, ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan, dan berbagai masalah-masalah yang timbul di persidangan akibat sengketa klaim asuransi. Itulah bahan kita, di samping bahan penggadaian, bahan leasing yang sudah kami kemukakan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Demikianlah kuliah kita tentang perasuransian. Semoga ada manfaatnya kepada para mahasiswa yang sekarang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.